Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Ratna Ningsih di materi pembelajaran proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke aspek bumi dan antariksa. Untuk kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang iklim dan cuaca. Ketika kita mendengar kata iklim dan cuaca, seringkali orang mendefinisikan keduanya ke dalam arti yang sama. Padahal keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Iklim adalah kondisi cuaca rata-rata suatu wilayah yang ditentukan dalam rentang waktu yang cukup lama. Sedangkan cuaca adalah kondisi atau keadaan udara yang terjadi di suatu wilayah dalam rentang waktu yang cukup singkat. Cuaca biasanya dikaitkan dengan suhu, kelembaban, curah hujan, kekeruhan, kecerahan, angin, tekanan atmosfer seperti tekanan tinggi dan tekanan rendah. Sedangkan iklim berkaitan dengan rata-rata curah hujan, suhu, kelembaban, sinar matahari, kecepatan angin, fenomena seperti kabut, embun beku, badai, hujan es, dan ukuran cuaca lainnya yang terjadi dalam jangka waktu yang lama di suatu tempat tertentu. Contoh dari cuaca adalah pergantian cuaca di Jakarta yang dapat berganti dalam hitungan jam. Misalnya, di pagi hari cuaca hujan, kemudian sore hari cuaca berubah menjadi cerah. Kemudian untuk contoh dari iklim adalah pembagian iklim tropis dan subtropis di beberapa bagian negara. Indonesia yang berada pada garis lintang khatulistiwa memiliki iklim tropis. Sedangkan Jepang memiliki iklim subtropis, sehingga memungkinkan untuk hujan salju di sana. Agar lebih memahaminya, berikut ulasan tentang perbedaan iklim dan cuaca serta unsur-unsur yang mempengaruhinya. Perbedaan iklim dan cuaca serta unsur yang mempengaruhinya. Iklim dan cuaca memiliki beberapa perbedaan mendasar, yaitu sebagai berikut. Cakupan wilayah dan pengamatan tentang cuaca lebih sempit dan terbatas. Sementara itu, cakupan wilayah dan pengamatan iklim lebih luas. Waktu pengamatan terhadap cuaca di suatu daerah dapat dilakukan selama 24 jam, sementara iklim dilakukan selama 11-30 tahun. Cuaca memiliki sifat yang cepat berubah dan tidak stabil, sedangkan iklim memiliki sifat yang cenderung stabil dan sulit berubah. Prediksi mengenai cuaca mudah dilakukan, sedangkan perakiraan iklim sulit dilakukan. Adapun unsur-unsur yang dapat mempengaruhi iklim dan cuaca adalah sebagai berikut: sinar matahari, suhu, awan, angin, kelembaban, dan curah hujan. Cuaca adalah keadaan tekanan yang terjadi di suatu tempat yang relatif sempit dengan waktu yang relatif singkat. Sedangkan iklim adalah pola cuaca rata-rata yang terjadi untuk waktu yang relatif lama dan mencakup wilayah yang sangat luas. Jadi, perbedaan cuaca dan iklim terletak pada rentang waktu dan cakupan wilayahnya. Di balik perbedaannya, cuaca dan iklim memiliki suhu yang sama. Apa sajakah unsur-unsur dari iklim dan cuaca? Mari kita mulai membahasnya. Yang pertama, itu adalah penyinaran matahari. Matahari memancarkan energi dalam bentuk radiasi matahari ke seluruh permukaan bumi. Sebagai sumber utama panas bumi, jumlah radiasi yang sampai ke bumi hanya sekitar 47%. Kemana yang lainnya? Sisanya diserap dan dipantulkan oleh partikel-partikel yang ada di udara seperti debu, uap air, dan awan. Setiap tempat di bumi, intensitas penyinarannya berbeda-beda. Mengapa bisa begitu? Penyebabnya antara lain adalah transparansi atmosfer, sudut datang sinar matahari, jarak bumi dengan matahari, ketinggian tempat, jarak dari laut,
relief muka bumi, dan pengaruh angin. Yang kedua adalah suhu udara. Suhu udara itu adalah panas dinginnya suatu benda. Jadi suhu udara atau temperatur udara adalah suhu panas atau dinginnya udara di suatu tempat pada waktu tertentu. Pemanasan udara diperoleh melalui dua proses, yaitu satu, pemanasan langsung, terdiri dari absorpsi, refleksi, dan difusi. Yang kedua adalah pemanasan tidak langsung, terdiri dari konduksi, konveksi, dan difusi. Faktor yang mempengaruhi suhu udara ada 10, yaitu transparasi atmosfer, suhu datang sinar matahari, lama penyinaran, besar energi yang dikeluarkan matahari, jarak bumi dan matahari, ketinggian tempat, jarak dari laut, relief muka bumi, dan pengaruh angin. Suhu udara ini dapat diukur dengan termometer. Lanjut ke yang ketiga, yaitu tekanan udara. Tekanan udara adalah beratnya massa udara di suatu wilayah. Kalau suhu udara dapat kita ukur dengan termometer, maka alat yang dapat digunakan untuk mengukur tekanan udara adalah barometer. Tekanan udara dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sebaran tekanan udara vertikal dan yang kedua adalah sebaran tekanan horizontal. Lanjut ke kelembaban udara. Kandungan uap air di udara disebut dengan kelembaban udara. Uap air tersebut berasal dari evaporasi dan transpirasi, yaitu penguapan dari tumbuhan. Alat untuk mengukur kelembaban udara disebut sebagai higrometer. Kelembaban udara yang dinamakan kelembaban mutlak atau absolut dan kelembaban nisbi atau relatif. Kelembaban relatif secara matematis dapat dituliskan yaitu kelembaban mutlak dibagi dengan nilai jenuh udara dikalikan 100%. Lanjut ke unsur yang kelima, yaitu angin. Angin adalah massa udara yang bergerak di atas permukaan bumi dari daerah yang bertekanan tinggi atau bersuhu rendah dan daerah yang bertekanan udara rendah atau bersuhu tinggi. Kecepatan angin dapat diukur dengan menggunakan anemometer. Kecepatan angin dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu gradien biometrik, itu merupakan angka yang menunjukkan perbedaan antara tekanan udara di sekitar kita melalui dua garis isobar. Kemudian relief permukaan bumi, faktor tumbuh-tumbuhan, faktor jarak dari permukaan tanah. Angin juga sering kita rasakan ada bermacam-macam jenisnya. Secara umum, macam-macam angin dibedakan menjadi 3, yaitu angin tetap, angin periodik musiman, dan angin periodik harian. Pola angin pun tidak hanya satu, ada angin muson musim timur dan angin musim barat. Angin musim timur menyebabkan kemarau di Indonesia pada bulan April sampai Oktober karena angin bertiup dari Australia ke Asia. Sedangkan angin musim barat menyebabkan musim penghujan pada bulan Oktober sampai dengan Februari karena angin bertiup dari Asia ke Australia. Di antara musim penghujan dan musim kemarau ada musim peralihan atau pergantian musim atau yang biasa disebut sebagai musim pancaroba. Biasanya pada musim-musim ini adik-adik atau teman-teman itu sering sakit karena adanya penurunan suhu udara, penurunan tekanan udara, dan juga kenaikan tajam kelembaban udara. Nah, secara garis besar, angin itu dapat dilihat jenisnya atau macamnya pada diagram berikut. Nah, ini adalah diagram macam-macam angin. Ada banyak, yaitu angin tetap, itu dibagi menjadi 2, yaitu angin passat dan angin antipasat.
terus angin barat dan angin timur. Terus angin periodik musiman dan yang angin periodik harian. Angin periodik harian dibagi menjadi 4, yaitu angin darat dan angin laut, angin lembah dan angin gunung, angin terjun dan angin lokal. Kita lanjut ke awan. Awan merupakan benda langit yang berwarna putih. Sebenarnya ini adalah kumpulan partikel atau titik air yang tampak di atmosfer. Kalian sering melihat awan, bentuknya berbeda-beda kan? Awan-awan tersebut bisa dibedakan menjadi beberapa jenis, baik berdasarkan ketinggian maupun berdasarkan pertumbuhan vertikalnya. Ada macam-macam awan, baik jenis awan berdasarkan ketinggian, jenis awan berdasarkan bentuk, hingga jenis awan berdasarkan proses terbentuknya. Nah, untuk jenis-jenis awan dapat dibedakan menjadi 4 kelompok utama, yaitu awan tinggi, awan sedang, awan rendah, dan awan perkembangan vertikal. Yang pertama adalah awan tinggi. Ini merupakan kelompok awan dengan ketinggian tinggi, mulai dari 6 km sampai dengan 18 km di atas permukaan laut pada wilayah iklim tropis. Untuk wilayah iklim sedang, ketinggiannya 5 km sampai dengan 13 km di atas permukaan laut. Sedang untuk iklim kutub, ketinggian awan tinggi ini adalah berkisar 3 km sampai dengan 8 km di atas permukaan air laut. Yang kedua adalah jenis awan sedang. Ini adalah kelompok awan dengan ketinggian sedang, mulai dari 2 km sampai dengan 8 km di atas permukaan laut untuk iklim tropis. Untuk wilayah yang beriklim sedang, ketinggian 2 km sampai dengan 7 km di atas permukaan air laut. Sedangkan untuk iklim kutub, ketinggian awan sedang adalah sekitar 2 km sampai dengan 4 km di atas permukaan air laut. Kemudian untuk awan rendah. Jenis awan rendah ini adalah kelompok awan yang ketinggiannya rendah, yaitu 2 km sampai dengan 3 km di atas permukaan air laut untuk pada semua jenis wilayah. Awan rendah biasanya dijumpai oleh para pendaki gunung saat sudah sampai di puncak gunung yang didaki. Yang keempat adalah awan perkembangan vertikal. Awan perkembangan vertikal adalah kelompok awan dengan ketinggian yang sangat rendah, yakni 0,5 km sampai dengan 1,5 km di atas permukaan laut pada semua jenis wilayah. Awan jenis ini menghasilkan pemandangan indah pada siang hari karena ketinggian yang sangat rendah sehingga sangat mudah dan jelas untuk dinikmati. Lanjut kita ke klasifikasi awan. Yang pertama adalah awan cirrus. Nah, berikut adalah contoh gambar awan cirrus. Ciri-cirinya dia adalah berserat seperti bulu ayam atau burung, tidak padat dan tidak tebal. Awannya bertekstur sangat halus. Yang kedua adalah awan cirrocumulus. Nah, ini adalah gambarnya. Awan cirrocumulus adalah lapisan awan yang tampak seperti ombak di pasir pantai. Adapun ciri-cirinya adalah terlihat seperti ombak di pantai, di pasir pantai dengan bola terputus-putus. Terdiri dari kumpulan kristal air yang membeku membentuk kristal es. Bentuknya bulat kecil dan berwarna putih seperti berbaris. Masa estimasi awan ini hanya berlangsung sangat singkat. Yang ketiga ini adalah gambar awan cirrostratus. Awan cirrostratus adalah jenis awan tinggi dengan bentuk seperti kelambu atau serabut dengan jalur-jalur tipis mirip seperti kerudung yang halus. Ciri-ciri awan cirrostratus adalah umumnya ada di langit dengan ketinggian sekitar 6 km di atas permukaan laut. Memiliki bentuk putih kelabu yang halus dan akan menutup seluruh permukaan langit. Merupakan awan yang menimbulkan efek halo pada saat
iklim tropis. Terkadang juga dapat menimbulkan hujan gerimis pada saat hari yang sangat panas. Yang keempat adalah awan altocumulus. Awan altocumulus, nah ini gambarnya, adalah jenis awan yang sedang memiliki bentuk seperti butiran-butiran kecil yang berjumlah banyak. Adapun ciri-cirinya adalah umumnya ada di langit dengan ketinggian 2 km sampai dengan 7 km di atas permukaan laut. Bentuknya seperti bola-bola kapas, bergandengan serta memiliki jumlah yang sangat banyak. Muncul saat ada angin kencang dan membawa massa udara yang relatif stabil dan kering, berwarna putih atau abu-abu saat tampak di langit. Awan ini dapat menimbulkan hujan deras yang kadang disertai petir. Nah, ini adalah awan altostratus. Awan altostratus adalah awan sedang dengan bentuk lebar menyeluruh menutupi langit-langit baik secara total maupun secara keseluruhan. Ciri-cirinya adalah umumnya berada pada ketinggian 2 km sampai dengan 7 km di atas permukaan laut. Meliputi sebagian hampir seluruh bagian langit dengan cakupan yang luas. Warnanya adalah abu-abu kebiruan atau kelabu. Awan ini berpotensi menghasilkan hujan ringan jika awan terkumpul cukup banyak. Selanjutnya yaitu awan stratocumulus. Nah, ini adalah gambarnya. Awan stratocumulus adalah jenis awan rendah yang bentuknya seperti bola menggulung-gulung. Lapisan awan ini cukup tipis. Awan stratocumulus ini sering dijumpai di daerah pantai. Warnanya putih dan di bagian atas kelabu cerah. Di bagian bawahnya. Ciri-cirinya adalah umumnya pada ketinggian 1,5 km sampai dengan 2 km di atas permukaan air laut. Terbentuk seperti bola tetapi memiliki persebaran yang cukup luas. Terus kemudian jika ditemui dengan mudah di daerah pantai. Berpotensi menghadirkan hujan lokal jika massa air memenuhi kapasitas. Selanjutnya adalah awan stratus. Nah, ini gambarnya. Awan stratus adalah jenis awan rendah yang ditemui saat muncul kabut. Bentuknya berupa serat putih berwarna kelabu atau putih serta berlapis-lapis. Jenis awan ini sering ditemui saat kabut di pagi hari atau kabut di dataran tinggi. Tekstur awan stratus sangat tipis hingga kadang-kadang dapat mengganggu jarak pandang. Ciri-cirinya adalah umumnya ada di langit dengan ketinggian 2 km di atas permukaan laut. Bentuk serat putih berwarna kelabu atau putih berlapis-lapis. Dapat menghadirkan hujan lokal dengan intensitas ringan atau disebut hujan gerimis. Lanjut ke awan nimbostratus. Awan nimbostratus adalah jenis awan dengan bentuk yang tidak menentu. Nah, ini bentuknya. Berubah-ubah memiliki tepi yang compang-camping dengan warna kelabu gelap. Jenis awan ini menghasilkan hujan ringan dalam waktu yang lama. Pembentukan awan nimbostratus disebabkan adanya penebalan dari awan altostratus. Adapun ciri-cirinya adalah umumnya ada di langit dengan ketinggian 0,6 km sampai dengan 3 km di atas permukaan laut. Bentuknya tidak menentu dan cenderung berubah-ubah. Memiliki persebaran awan yang cukup luas, menghasilkan hujan ringan hingga sedang dalam jangka waktu yang lama. Terus lanjut ke awan cumulus, awan cumulus. Nah, ini adalah gambar awan cumulus. Awan cumulus adalah jenis awan yang tumbuh terbentuk secara vertikal ke atas. Bentuknya menyerupai perkembangan kembang kol yang berkembang di bagian atasnya. Ketinggiannya dapat mencapai 1 km di atas permukaan laut. Jika terkena sinar matahari, awan cumulus ini dapat menimbulkan pemandangan yang indah. Adapun ciri-cirinya adalah umumnya ada di langit dengan ketinggian 1 km di atas permukaan laut. Lebar awan ini sama dengan ketinggiannya, yakni sekitar 1 km. Bentuknya menyerupai kembang kol yang berkembang di bagian atasnya. Terus warnanya putih cerah dan keabu-abuan.
di kedua sisi yang berbeda. Sering muncul di musim kemarau atau saat langit sangat cerah. Nah, ini yang terakhir adalah awan cumulonimbus. Ini gambarnya, awan cumulonimbus atau awan cumulonimbus adalah jenis awan yang memiliki volume besar dan berkembang pada tempat yang rendah. Selain itu, ujung atasnya sangat tinggi dan ketebalannya besar. Awan ini dapat menimbulkan hujan dan badai disertai petir. Karena ciri-ciri itulah awan ini paling dikhawatirkan dalam dunia penerbangan. Jadi ciri-cirinya tadi untuk awan cumulonimbus umumnya pada ketinggian sekitar 2 km di atas permukaan laut, memiliki warna putih pada bagian atas dan kelabu pada bagian bawah, dapat menimbulkan hujan lebat dan badai disertai dengan petir. Itu adalah jenis-jenis awan. Nah, kita lanjut ke kabut. Kalau kamu pernah atau sering main ke dataran tinggi, maka pasti sering melihat kabut. Apa sebenarnya kabut? Mari kita ke pengertian kabut dulu. Ternyata kabut adalah awan rendah yang ada di permukaan bumi, atau bisa juga dinyatakan kabut merupakan sekumpulan tetesan air yang berukuran sangat kecil dan melayang-layang di udara. Kabut ini mirip seperti awan, namun tidak dapat menyentuh permukaan tanah. Sementara kabut ini dapat menyentuh permukaan tanah. Kabut juga terlihat atau sering terlihat di daerah yang tinggi atau dataran tinggi. Nah, berikut adalah jenis-jenis kabut. Yang pertama adalah kabut advection. Kabut advection atau kabut adveksi adalah sebuah jenis kabut atau jenis kabut yang terbentuk dari aliran udara yang melewati permukaan yang bersuhu tidak sama. Salah satu contoh kabut ini yaitu kabut laut yang terjadi saat udara basah dan hangat mengalir di atas permukaan yang dingin. Kabut laut juga sering muncul di sepanjang pesisir pantai atau tepian danau. Salah satu jenis kabut ini disebut kabut uap karena kabut ini berasal dari aliran udara yang melalui air hangat. Terus kemudian adalah kabut frontal. Kabut frontal yaitu adalah kabut yang terbentuk dari pertemuan dua massa udara yang berbeda. Kabut ini terbentuk saat hujan turun dari massa udara yang hangat ke massa udara yang dingin, di mana uap air menguap. Hal tersebut juga menyebabkan uap air oleh udara dingin melewati titik jenuh. Yang ketiga adalah kabut radiasi. Kabut radiasi ialah kabut yang terbentuk saat malam tenang dan bersih, saat tanah memancarkan kembali panas ke udara. Udara dingin yang bergerak ke atas lereng sehingga tidak akan mampu menahan uap air. Adapun jenis kabut lain diantaranya adalah kabut angin, kabut basah, kabut es, kabut lembah, kabut uap, kabut udara tropis. Lanjut ke jenis kabut berikutnya yaitu adalah kabut gunung. Kabut gunung yakni salah satu jenis kabut yang terbentuk saat uap air bergerak ke atas melewati lereng gunung. Udara dingin yang bergerak ke atas lereng gunung sehingga tidak akan mampu menahan uap air. Titik-titik kabut tersebut kemudian dapat terbentuk sepanjang lereng gunung. Terus yang terakhir di sini adalah kabut sawah. Kabut sawah adalah salah satu kabut yang terjadi pada malam hari ataupun pada pagi hari ketika cuaca sedang terang atau udara dingin melalui sungai, selokan, atau sawah. Oleh karena itu, air yang bersuhu panas akan terjadi penguapan saat suhu udara akan naik dan memuat air bertambah banyak sehingga terjadi penguapan. Lanjut ke curah hujan. Curah hujan adalah peristiwa jatuhnya berbagai bentukan air alami atau moistur dari massa udara atau awan yang tebal dan telah mengalami kondensasi di permukaan bumi.
Hujan dibedakan berdasarkan intensitasnya, yaitu adalah 1. Hujan halus. Titik halus itu kurang lebih berjari-jari 0,04 sampai dengan 0,03 mm. Yang kedua adalah hujan gerimis. Titik airnya juga halus, tetapi banyak jumlahnya. Terus hujan sebenarnya adalah titik airnya berjari-jari 0,3 sampai 3 mm dan jatuh dengan kecepatan 3 meter per detik. Selanjutnya adalah hujan lebat. Turun amat kuat, biasanya turun hanya sebentar dan jatuh dari awan cumulonimbus. Bentuknya bisa berupa hujan salju, hujan es, atau hujan pada umumnya. Jenis-jenis hujan juga dapat dibedakan berdasarkan kejadiannya. Yang pertama adalah hujan zenital dan hujan orografis. Hujan zenital terjadi oleh arus konveksi yang menyebabkan uap air di ekuator naik secara vertikal. Sedangkan hujan orografis itu terjadi karena naiknya udara yang mengandung uap air di lereng pegunungan. Selanjut hujan siklon dan hujan frontal. Hujan siklon terjadi karena udara naik ke atas disertai dengan angin berputar-putar atau siklon dan menjadi dingin. Terus kemudian hujan frontal terjadi apabila udara panas yang mengandung uap air naik ke atas udara dingin. Yang terakhir itu adalah hujan juga bisa dibedakan berdasarkan waktunya. Jenis hujan ada 3, yaitu hujan muson, hujan musim dingin, dan hujan musim panas. Lanjut ke iklim. Iklim adalah keadaan cuaca yang berlangsung sangat lama. Nah, di sini disebut sebagai iklim. Di Indonesia, iklim dibagi menjadi 3 macam, yaitu pertama adalah iklim musim. Iklim musim atau iklim muson adalah iklim yang dipengaruhi oleh angin musim atau angin muson yang berubah-ubah tiap periodenya. Angin musim dibagi menjadi 2, yaitu angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat adalah angin yang bertiup dari benua Asia ke benua Australia. Sementara angin muson timur adalah sebaliknya, bertiup dari Australia ke Asia. Yang kedua adalah iklim musim tropis, iklim tropis. Mengapa Indonesia beriklim tropis? Karena wilayah Indonesia itu terletak dari 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Itu artinya wilayah kita berada pada zona tropis. Lanjut ke iklim yang ketiga, yaitu iklim laut. Iklim laut ini tentu berkaitan dengan kondisi laut di Indonesia. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.